Oke, hai semuanya. Selamat datang di webinar Free Times kita hari ini dengan topik seru yaitu cara menulis siaran pers STEM dengan gampang dan simpel. Nama saya Brian dan saya senang banget bisa jadi host buat acara hari ini. Terima kasih ya udah gabung teman-teman. Nah, hari ini kita bakal dengerin materi dari seorang yang asli berpengalaman di dunia STEM dan komunikasi. Yuk langsung kita kasih tepuk tangan hangat buat Bapak Billy Lim, pendiri dari CEO dan CEO dari Simply Marketing. Halo, selamat datang Mas Billy. Halo, terima kasih Mas Brian, Jadi apa tim kabar Quick nih Times, Mas Bi? terus juga yang udah mau meluangkan waktunya nih siang ini, teman-teman yang saya lihat banyak kan mahasiswa yang pengen belajar ya di sini ya, sama yang lihat kita di mungkin di LinkedIn. Semoga enjoy bisa menikmati acara siang ini. Nah, apa kabar nih Mas Billy? Kemarin kan kita habis long weekend, terus bentar lagi kita udah mau masuk libur lebaran juga. Iya, aku enjoy aja sih, nikmatin. Terus juga, oh ya, sebelumnya juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Nah, Mas Billy ini emang udah pengalaman banget nih di bidang STEM dan komunikasi. Kita tuh beruntung banget bisa dengerin sharing dari beliau hari ini. Semoga karirnya beliau udah banyak banget ngebantu orang memahami materi teknis dengan cara yang gampang dan dimengerti. Yuk mungkin langsung aja kita kasih kesempatan buat Mas Billy buat memulai paparannya kali ya. Ya, Mas Billy, Oke, aku langsung share screen ya. siap. Oke, eh, teman-teman yang saya saya hormati dan saya muliakan, terus juga kepada tim Free Times, terus juga para penikmat atau para peserta yang sedang menonton mungkin secara live di LinkedIn. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Alfonsius Billy Joe Haslim atau biasa dipanggil Billy. Ini pada siang kali ini aku akan menyampaikan materi yang sebenarnya ini sudah hasil, bukan dibilang pengalaman ya, bisa dibilang itu kayak eh, akumulasi pengalaman yang sudah aku geluti dan sudah aku nikmati memang sejak bangku kuliah, mungkin sejak kecil hingga saat ini, dan aku bersama Free Times pada siang kali ini aku akan memberikan materi yang sederhana, yaitu cara menulis siaran pers STEM dengan cara sederhana dan paling mudah. Jadi mudah-mudahan yang aku lihat kan di sini pesertanya kebanyakan mahasiswa ya yang mungkin sedang berkuliah dan mungkin ada keinginan nih, wah, oh ya sebelumnya aku bisa dipanggil Koko gitu karena aku Chinese. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ada pertanyaan di kolom chat bisa ditulis aja, kok Billy, aku mau nanya ini gitu ya. Oke, Mas Brian bisa di next slide-nya. Oke, teman-teman, ini sekilas biodata pribadi aku. Aku kesibukannya saat ini untuk di bidang pendidikan, aku sedang berkuliah di jurusan MBA di Unika Atmajaya dari tahun 2023, nanti rencana expected lulusnya 2025. Terus kalau bisa ditanya apakah Mas Billy memang belajar STEM, ya, memang aku belajar STEM. Jadi aku sebelumnya backgroundku adalah sarjana teknik di bidang metalurgi dan material dari UI Depok pada tahun 2008 sampai 2012. Terus puji Tuhan saat itu aku mendapatkan beasiswa magister teknik dari teknik metalurgi dan material. Jadi aku berkuliah 1 tahun lagi tambah di program percepatan pada tahun 2012 hingga 2013. Terus kalau dari segi karir, eh, aku memang
bergerak itu di bidang komersil. Jadi kayak ada sales, marketing, business development sebenarnya. Dan dulu waktu tahun 2015 hingga 2016, aku juga sempat menjalani karirku sebagai cube reporter atau bisa dibilang reporter muda di harian Kompas. Terus untuk pengalaman menulis, aku memang sudah bisa menyebutkan bahwa aku itu memang menjalani dunia copywriting dari tahun 2013 hingga saat ini, dan bersama teman-temanku yang bergerak di bidang kreatif, aku mencoba untuk bikin sebuah grup di mana kami mengerjakan marketing 360. Jadi semua ranah marketing yang memang teman-teman ada butuh jasa dan support dari Simply Marketing, itu bisa kami bantu gitu. Karena memang teman-temanku ini juga cukup kompeten kok di bidangnya. Dan yang terakhir bisa dilihat di slide bawah itu ada nomor WA dan alamat emailku. Next. Oke, teman-teman, ini memang sedikit aja pengalamanku di bidang menulis. Ini tabungan kenangan menulis ya, judulnya aku tulis. Jadi aku dulu di tahun 2015 hingga 2016 memang aku sangat menekuni dunia menulis yang cukup profesional di saat itu, bisa dikatakan semi pro. Jadi kalau ditanya Mas Bill, eh, pengalamannya apa aja, bisa dilihat aku pernah pengalaman menulis blogging di salah satu platform blog terbesar di Indonesia. Aku pernah memenangkan lomba blogging yang temanya saat itu otomotif, pernah. Terus di bidang government juga pernah. Terus ketika aku menjalani pekerjaan sebagai cube reporter di harian Kompas, aku juga pernah eh, aku belajar saat itu untuk eh, melakukan foto jurnalistik, dan waktu itu bukannya bersaing ya, maksudnya bahu membahu dengan reporter yang ada di Cube dengan reporter yang ada di harian Kompas. Fotoku pernah saat itu masuk di Kompas cetak pada tahun 2016. Jadi ini kurang lebih kenanganku soal menulis seperti itu. Next. Ya. Nah, oke, oke, Natasha Naomi, nanti aku jawab ya di mungkin di akhir nanti. Oke, teman-teman, ini ada sedikit kuis nih. Mungkin Mas Brian, Mbak Kak Febri, dan teman-teman Free Times dan peserta mungkin bisa jawab nih. Coba ketik di kolom chat, teman-teman, carilah padanan kata yang lebih sederhana untuk menjelaskan arti dari teknik metalurgi dan teknik material. Silakan. Pemahamannya apa nih soal metalurgi dan material? Itu dulu. Cari padanan kata bahasa Indonesianya, silakan. Ayo teman-teman mahasiswa. Besi dan bahan emas. Besi dan bahan. Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin di sini ini kita interaktif aja ya buat para peserta. Mungkin Cindy, terus Natasha Naomi, Odeta, atau Mbak Utami mungkin pengen jawab nih apa yang dimaksud dengan metalurgi dan material. Oke, aku hitung sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa di next, Mas Brian. Oke, teman-teman yang di
Zoom dan juga di LinkedIn. Bisa dilihat jadi sebenarnya kalau teknik metalurgi itu jurusan yang mungkin teman-teman IPA atau STEM ini tahu banget nih. Jadi sebenarnya teknik metalurgi itu kalau bisa dicari padanan katanya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang logam. Dan jika ditanya apakah itu teknik material, itu bisa disederhanakan sebagai ilmu bahan. Jadi gini, teman-teman, untuk slide ini, bagi teman-teman yang mayoritas mahasiswa di sini, dan mungkin ada keinginan untuk menjadi PR ke depannya, itu teman-teman apabila memang dapat mungkin perusahaan yang bergerak di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik, itu banyak perusahaan teknologi, apalagi teman-teman yang mahasiswa di sini, itu pasti eh, pernah dengar di berita bahwa perkembangan teknologi dan metalurgi salah satunya itu berkembangnya pesat. Mungkin bisa dilihat itu kayak Presiden Jokowi misalkan itu sedang menggalakkan yang namanya hilirisasi nikel. Terus nih teman-teman mahasiswa di sini bilang, kok Billy, aku suatu saat pengen jadi PR-nya di bidang teknologi gitu. Nah, teman-teman yang nanti mau jadi PR ataupun yang sudah menjadi PR, itu diharapkan bisa menyederhanakan istilah-istilah teknis yang menurut teman-teman itu bisa mempermudah masyarakat untuk memahami sebenarnya konteks apa yang ingin dipublikasikan oleh sebuah perusahaan. Nah, kalau aku yang memang berkuliah di bidang teknik metalurgi ataupun teknik material di Universitas Indonesia dulu, itu memang sudah paham nih ketika ngomong ke teman-teman sepertemananku yang tidak mendalami itu. Kok metalurgi itu apa ya, Koh ya? Aku bilang dia, udah itu ilmu logam. Kok belajar teknik material itu apa sih kok kayak gitu. Nah, itu ilmu bahan. Nah, jadi nanti teman-teman yang mau jadi PR ataupun yang memang aku sarankan yang sudah menjadi PR itu menyederhanakannya itu memang harus bahasanya itu mudah dipahami oleh khalayak ramai. Jadi aku kalau memang misalkan ditanya menulis nih di bidang metalurgi, aku mungkin tidak akan menggunakan diksi metalurgi, tapi aku menggunakan diksiku adalah ilmu logam gitu. Terus jika ditanya, kok kalau misalnya ngebantu temen nih untuk membahas material, itu sebenarnya ngomong material itu kan bahasanya agak cukup rumit ya bagi khalayak ramai. Aku akan pakai bahasa yang lebih sederhana yaitu ilmu bahan. Jadi tadi yang pertanyaan dari salah satu peserta, STEM ini maksudnya apa? Ini STEM ini adalah Science, Technology, Engineering, Management. Dan konteksnya dalam sharing session siang ini, itu nanti mungkin Natasha ada suatu saat, kok aku mungkin bisa aja jadi PR nih, tapi mungkin perusahaannya katakanlah lingkungan, misalkan lingkungan hidup. Nah, nanti Natasha itu pasti akan banyak ketemu dokumen teknis, ya memang Natasha harus bisa menyederhanakan bahasanya gitu ke masyarakat eh, halayak ramai supaya istilahnya itu mudah dimengerti oleh pembaca dan juga kalau memang dikirimkan ke kantor berita itu memang bahasanya itu mudah dimengerti. Seperti itu ya Natasha. Oke, Mas Brian boleh di next. Oke, teman-teman mahasiswa dan yang lainnya, ini aku berikan contoh satu studi kasus publikasi yang aku sudah pernah lakukan di Free Times di bidang Science, Technology, Engineering, Management. Nah, teman-teman nanti ya mau menggunakan aplikasi Free Times,
jasa, maksudnya platformnya Free Times, itu nanti teman-teman juga akan mendapatkan evaluasi dari yang teman-teman tulis itu plus minusnya di mana gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kita lihat di sebelah kanan, aku waktu itu membantu salah satu dosen di Fakultas Teknik UI untuk mempublikasikan berita, bukan paper ilmiah ya. Jadi bisa teman-teman lihat judul siaran persnya waktu itu yang aku tulis adalah Fakultas Teknik Universitas Indonesia berkolaborasi dengan Koperasi Produsen Saung Argo Ternak Sukaja dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Waktu itu memang aku pilih judul ini itu karena aku ingin menyederhanakan bahasaku itu ke para jurnalis-jurnalis yang ingin mengupload press release-ku dijadikan berita. Jadi memang judulnya agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan judulnya itu paling sederhana yang bisa aku infokan. Dan ada evaluasi dari platform Free Times nih. Jadi teman-teman yang di grup Zoom dan di LinkedIn bisa dilihat bahwa Free Times juga memberikan evaluasi terkait press release yang kita buat. Jadi mungkin waktu itu ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang nanti mau pakai Free Times. Itu bisa lihat bahwa sebuah press release itu harus memiliki judul yang menarik, detail dan data spesifik, kutipan dari pihak terlibat, visualisasi, penekanan pada manfaat sosial, informasi kontak yang jelas, dan bahasa dan gaya penulisan. Nah, jadi memang waktu itu evaluasi ini pasti bagi seorang PR yang menggunakan platform Free Times, itu akan mendapatkan evaluasi ketika menulis press release-nya. Dan ini memang yang akan ku develop untuk press release selanjutnya. Nah, cuman hal menarik yang bisa aku infokan waktu menulis press release ini adalah salah satu platform berita, radarkaur.co.id, itu salah satu anak perusahaan media yang dimiliki oleh Dahlan Iskan, This Way, itu mengubah press release dari Free Times ini yang dielaborasi menjadi inisiatif pengabdian masyarakat FTUI bersama Koperasi Saung Argo Ternak Sukaja membawa kemajuan pertanian. Jadi teman-teman yang melihat slide ini itu bisa melihat bahwa jika memang kita membuat press release, itu memang harus sebaik mungkin gitu. Karena sebaik mungkin ini bukan berarti menggunakan bahasa yang sulit ataupun yang dalam tanda kutip kalau aku bilang itu yang agak grande ya, yang agak berlebihan enggak sebenarnya gitu. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah press release, lakukan yang terbaik yang bisa mengkomunikasikan istilah yang rumit itu sesederhana mungkin hingga jurnalis itu paham dengan apa yang ditulis oleh teman-teman gitu. Ini terutama mahasiswa ya di sini yang memang ada mau menulis press release nih nanti ngebantu kampusnya atau ngebantu perusahaan lain itu menulisnya dengan sebaik mungkin yang teman-teman mampu hingga akhirnya kantor berita pun paham dengan press release teman-teman dan jika memang news value-nya tinggi itu biasanya mereka akan tertarik dan akan mengelaborasi press release teman-teman hingga menjadi sebuah berita yang menarik dan memang siap disajikan ke masyarakat. Itu sih di slide ini. Next, Mas Brian. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di grup Zoom dan juga di LinkedIn, ini aku punya 2 tips menulis bagi calon PR, teman-teman mahasiswa dan juga PR gitu. Jadi tips menurutku yang pertama yang aku jalani selama ini,
yaitu tips menjadi PR yang baik itu, yang pertama itu membaca koran digital. Ini ada 3 kantor berita koran digital yang aku ikuti, ada kompas.id, ada The Jakarta Post, dan ada The New York Times. Jadi ada satu istilah di mana seorang PR yang baik dalam membuat press release itu adalah sebenarnya seseorang pembaca yang baik juga gitu. Jadi mungkin tidak hanya STEM gitu, tapi mungkin ada hal-hal lain. Menurutku tips menulis itu adalah membaca koran digital. Bisa dilihat kayak di kompas.id itu kan banyak rubrik, di The Jakarta Post juga banyak rubrik, dan ada di The New York Times, salah satu koran nomor 1 di dunia yang berkantor berita di New York, itu juga rubriknya banyak. Dan juga ketika mungkin teman-teman mahasiswa yang belum terbiasa baca koran digital, aku saranin dari sekarang mungkin jika memang ingin jadi PR yang baik, itu banyaklah membaca koran digital. Kenapa? Satu, koran digital itu mereka jurnalis dan editornya itu sudah terbiasa membuat berita panjang dengan konteks yang sangat mendalam. Jadi misalkan nih pengalamanku ya, aku ketika ngebuat press release itu aku selalu mencari cantolannya itu, cantolan berita itu biasa dari koran digital sih. Karena koran digital itu yang aku pahami selama ini itu dia ada yang namanya itu menjaga konteks lah bisa dibilang. Dan mereka penulis di koran digital biasanya juga sudah cukup dedikasi untuk mendalami rubrik yang mereka ingin dalami gitu. Jadi koran mungkin kalau kayak media.com yang reputable, teman-teman juga saranku wajib ikuti juga. Cuman jika teman-teman memang ingin benar-benar mendalami dunia PR, dunia press release, ataupun dunia marketing communication yang bidang nulis, bacalah koran digital, karena itu benar-benar bisa membuat teman-teman PR itu kaya akan informasi dan juga bisa menulis press release-nya dengan lebih baik ke depannya. Next, Mas Brian. Nah, ini mungkin agak seru juga nih. Yang kedua, tips menulis bagi PR itu adalah membaca novel. Membaca novel itu menurutku itu penting. Menurutku penting ya bagi seorang PR. Kenapa? Karena yang namanya mengolah kata-kata untuk membuat sebuah press release storytelling yang baik, itu teman-teman aku sarankan untuk membaca novel juga gitu. Karena ketika ada banyak informasi yang masuk, terus teman-teman research digital, terus teman-teman bingung, aku ingin mengolah press release-ku itu nanti kayak gimana ya gitu. Nah itu teman-teman saranku juga, aku pun anak teknik, kuliahku teknik yang teman-teman tadi lihat, aku pun juga menyempatkan diriku untuk baca novel gitu. Ini ada Eka Kurniawan, novel yang pernah aku baca, terus Burung-Burung Manyar, salah satu novel yang legendaris di Indonesia dari Romo Mangun. Kalau yang Bumi Manusia Pramudia Anantatur, teman-teman juga pasti pernah dengar lah novel ini gitu. Nah, dengan teman-teman rajin baca novel, terus membaca koran digital, dan juga sering berinteraksi dengan dunia marketing communication atau dunia press release, mudah-mudahan teman-teman itu bisa selalu membuat press release yang fresh, yang baru, dan juga enak dibaca oleh redaktur di media.com atau yang lain-lain, dan juga beritanya nanti isinya daging gitu, bukan berita yang kering gitu. Ini yang tadi membaca koran digital dan membaca novel, itu masih aku lakukan hingga saat ini. Seperti itu. Next,
Mas Brian. Oke, ini yang terakhir dari aku untuk menutup presentasiku buat teman-teman yang di Zoom dan juga teman-teman di LinkedIn. Jadi eh, ini ada STEM, terus yang di tengah, terus aku menghubungkan bikin cabang itu ada politik, hukum keamanan, humaniora, internasional, metropolitan, Nusantara, ekonomi bisnis, olahraga, atau rubrik khusus. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang ada di Zoom ataupun yang di LinkedIn, jadi ketika teman-teman melihat istilah STEM, itu jangan dibikin agak rumit gitu di benak teman-teman. Sebenarnya enggak gitu. Jadi misalkan teman-teman eh, kok ini aku STEM tapi aku kerja misalkan di perusahaan handphone gitu, handphone A misalkan. Aku pengen memasarkan handphoneku itu tapi istilah teknologinya banyak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat kalau memang teman-teman ingin menulis STEM, terus ada hubungan dengan ekonomi, mungkin teman-teman jangan menuliskannya itu istilah teknologinya terlalu rumit, enggak gitu. Mungkin dikaitkan aja dengan istilah ekonomi atau bisnis. Misalkan eh, istilah teknologinya banyak, terus ada ekonomi bisnis. Teman-teman misalkan ingin menulis penjualan handphone A meningkat 30% di kuartal 1 2024 misalkan. Nah, itu bisa gitu. Mungkin istilah teknologinya itu bisa dikaitkan ke padanan katanya aja. Misalkan kayak eh, ada istilah AI gitu, artificial intelligence. Mungkin teman-teman sebagai PR yang baik, yang berkompeten gitu. Mungkin teman-teman mau nulis kecerdasan buatan di press release teman-teman itu juga nggak masalah. Tapi istilah teknisnya nggak banyak, tapi lebih ke memperbanyak istilah ekonomi bisnis yang teman-teman kuasai gitu. Dan itu juga ini pandangan pribadiku berdasarkan pengalaman itu istilah STEM itu bisa dikaitkan ke banyak hal sebenarnya. Cuman yang penting teman-teman menuliskannya dengan sederhana dan juga konteksnya disesuaikan dengan press release yang teman-teman ingin buat dan disampaikan ke khalayak ramai. Oke, setauku sih ini yang terakhir dariku itu aja. Mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Wah, keren banget ya materi yang dikasih Ko Billy. Thank you banget nih Ko Billy udah menyempatkan waktunya hari ini buat eh, buat berbagi nih sama kita nih tentang tentang STEM nih. Nah, mungkin dari audiens apakah ada yang mau bertanya nih? Kita kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan ya untuk Ko Billy. Mungkin kalau belum ada dari audiensnya mungkin dari aku dulu kali ya Ko Billy nih. Nih, setahu aku kan untuk siaran pers tentang dengan topik STEM nih dikenal sangat teknis dan kompleks ya. Oh ya. Nah, gimana sih bagi misalnya aku nih seorang yang di jurusannya bisnis dan benar-benar jauh banget dari dunia STEM. Nah, tiba-tiba tuh mau nyemplung gitu kok ke dunia STEM. Nah, gimana cara kita tuh kayak nggak ngasih misinformasi kok. Karena kan misinformasi dalam STEM tuh pasti sering banget terjadi kan. Karena hal-hal teknis kalau misalnya salah kata sedikit ataupun salah tulis sedikit pasti ada misinformasi nantinya. Oke, eh, sebenarnya gini sih, Mas Brian dan teman-teman ini menurut pandangan dari pengalamanku ya. Sebenarnya yang penting itu ketika teman-teman atau Mas Brian misalkan masuk ke sebuah perusahaan teknologi gitu, katakanlah misalkan mungkin di in future katakanlah mobil listrik lah yang banyak istilah teknisnya gitu. Mungkin Mas Brian diminta, Mas Brian tolong dibikinkan press release seputar bisnis tapi istilahnya mobil listrik semua gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku itu
Mas Brian tetap fokusnya pada perkembangan ekonomi bisnis dari perusahaan teknologi itu. Tapi yang menurutku yang harus dipahami secara simpel itu adalah menggunakan padanan kata yang lebih sederhana dan juga bisa lebih Indonesiakan gitu. Kayak tadi misalnya teknik metalurgi, ilmu logam, teknik material, ilmu bahan gitu. Jadi fokus di ekonomi bisnis dengan penyederhanaan kata-kata. Cuman ada satu hal yang mungkin aku share juga di sini. Istilah teknis itu misalkan mobil listrik dibuat dengan menggunakan bahan bakar baterai listrik sebesar misalkan katakanlah 2000 watt lah, 2000 watt misalkan. Nah, eh, teman-teman yang mungkin tidak mempelajari hal itu di sebelumnya, tapi ingin diminta oleh perusahaan untuk menyampaikan hal itu teman-teman lebih baik aku sarankan itu untuk membaca istilah teknis itu juga, cuman dalam press release-nya bisa disampaikan dalam 2 paragraf aja gitu. Jadi misalkan Mas Brian menulis panjang tentang ekonomi bisnis, tapi di 2 paragraf terakhir itu jelaskan istilah teknis dengan bahasa yang sederhana, dengan padanan kata bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh para jurnalis sih. Menurutku itu aja sih Mas Brian. Makasih Mas Billy. Nah, ini ada pertanyaan juga nih kok di chat nih kok. Izin Hmm. bertanya, apakah ada langkah-langkah khusus yang Koko ambil dalam proses penelitian dan verifikasi informasi sebelum Koko mulai menulis tentang STEM nih kok? Oke, ini dari Cindy ya. Ya. Apakah ada langkah-langkah khusus yang ambil dalam proses penelitian dan verifikasi informasi sebelum? Oke, sebenarnya ini tidak hanya STEM, tapi juga menurutku ini share pengalaman praktis ya. Ya ketika aku pernah jadi Cube reporter, pernah jadi reporter dan juga membantu teman-teman dalam menulis press release. Research iya, tapi tidak seperti research STEM di perkuliahan. Yang namanya menulis itu kita harus research dulu, apalagi ketika ingin jadi PR. Kalau ditanya informasi, verifikasi informasi itu sebenarnya memang perlu dilakukan sebenarnya. Kayak misalkan teman-teman membaca research yang benar-benar kredibel. Kalau ada dulu aku punya teman di kantor berita, dia cerita gini ke aku, bro, gua sekarang lagi mega rubrik iptek nih. Nah, gua itu sampai research ke Google Scholar gitu untuk dapat informasi yang benar-benar kredibel gitu, biar nggak salah menulis. Itu pun nanti misalkan Cindy gitu, mungkin dapat bekerja jadi PR di perusahaan teknis. Itu memang Cindy pun jika memang butuh informasi kredibel, melakukan research sampai ke Google Scholar, itu bisa dilakukan loh untuk memverifikasi informasi itu sebaik dan sekredibel mungkin. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena ketika misalkan press release-nya naik ke media-media yang banyak dan besar gitu, kalau memang ditakutkan terjadi salah informasi, takutnya nanti masuk ke Cindy sebagai PR dan mudah-mudahan sih Cindy tidak perlu sampai melakukan yang namanya crisis management gitu karena salah informasi. Langkah-langkah khususnya tadi udah ya aku sebut kayak mungkin kalau perlu sampai research ke Google Scholar untuk melihat informasi itu kredibel atau enggak, itu perlu dilakukan sih menurutku agar press release-nya hasilnya bagus. Itu aja sih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman di Zoom ini? Di
satu pertanyaan lagi untuk Ko Billy nih. Ko Billy udah nyempatin waktu untuk berbagi ilmu nih ke kita nih. Kalau emang nggak ada, mungkin sebelum kita tutup, aku mau bilang terima kasih dulu kepada Ko Billy karena udah emang nyempetin waktu untuk berbagi pengalaman yang banyak banget dari kita. Kalau misalnya emang nanti ada pertanyaan, bisa di email melalui link yang mungkin langsung ke Ko Billy ataupun langsung dari ke Free Time saya langsung juga nggak apa-apa. Nanti aku sampein ke Ko Billy-nya langsung. Kalau misalnya jangan lupa untuk isi form attendance yang udah aku kirim di chat tadi untuk mendapat sertifikat. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ko Billy, dan mungkin sebelum kita tutup kita foto bareng dulu kali ya. Oh, mungkin teman-teman bisa on cam. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Webinar berakhir di sini. Jangan lupa sekali lagi untuk isi form attendance untuk mendapatkan sertifikat dari Free Times. Terima kasih semua. Terima kasih Ko Billy. Sama-sama, thank you. Thank you.